Bursa Efek Indonesia terus mengembangkan produk non-saham di pasar modal untuk jadi alternatif pilihan investasi investor. Nah, BEI akan melakukan sosialisasi melalui rangkaian kegiatan Structure Product Day 2023. Pagi ini kami akan berbincang bersama Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia, Ignatius Denny Wicaksono. Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Skalis. Oke, ini sebenarnya kalau ngomongin produk dari non-saham gitu ya Pak di pasar modal. Ya, Sebenarnya betul. manfaatnya tuh apa sih untuk investor? Nah, sebenarnya manfaat produk non-saham ini banyak, Bapak Skalis. Mhm. Contohnya kan kita ada 3 produk ya yang kita memang sekarang sedang coba gencarkan sosialisasinya. Yang pertama adalah ETF. Nah, kalau ETF ini mengikuti pergerakan indeks. Jadi kalau investor di luar itu nggak semuanya masalah stock picking. Tapi sebagian besar biasanya investasinya dimasukin ke yang mengikuti indeks. Nah, ETF-nya adalah salah satunya. Dan yang kedua, misalkan structure warrant. Nah, Mhm. kalau structure warrant ini punya sedikit berbeda dengan equity. Dia ini bisa dimanfaatkan ketika adanya uncertainty atau kekhawatiran. Kita nggak tahu nih, pasar bisa naik atau pasar bisa turun. Nah, kita bisa beli structure warrant. Karena structure warrant ini sifatnya seperti opsi untuk membeli ketika harganya favorable buat kita. Oke. Gitu. Jadi, kalau nggak favorable, kita tinggalkan. Tapi ketika favorable, kita akan dapat keuntungan. Hmm. Yang terakhir, derivatif. Derivatif ini bisa hedging maupun bisa memanfaatkan ketika pasar naik maupun pasar turun, kita tetap mendapatkan keuntungan dengan cara yang cukup efisien. Mungkin ketiga produk itu secara simpel seperti itu Oke, manfaatnya. ada 3, tadi ada ETF, ada waran terstruktur, lalu satu lagi ada derivatif yang dibuat Betul. sebenarnya base-nya tetap saham ya Pak Denny, tapi dirancang supaya mungkin investor ini tidak terlalu ketar-ketir ketika ada gerakan yang cukup masif begitu. Tapi Betul. perkembangannya bagaimana sih sebenarnya Pak dari ketiga produk non saham ini kan sudah cukup lama lahirnya gitu. Nah, Pak Denny bisa ceritakan sebenarnya sampai saat ini pengembangannya seperti apa dan potensi ke depannya seperti apa untuk ketiganya? Baik, kalau yang sebenarnya yang cukup lama tuh dari ETF Hmm. mungkin Mbak ya. Jadi kalau ETF tuh dari tahun 2007. Memang pergerakannya cukup lambat beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Tapi sekarang ini udah lumayan tinggi. Sekarang ini kita punya 49 ETF Hmm. dan besok ada tambah satu lagi dalam waktu dekat sehingga ada 50. Dan ini kita salah satu yang terbanyak di ASEAN Oh. kalau untuk dari sisi produk ETF. Nah, investor juga sudah cukup mengenal ETF dan juga biasa memanfaatkannya untuk tadi manajemen portfolio. Daripada kita mencari saham tentunya susah, mendingan kita membeli indeksnya dan juga bisa dengan sangat murah. Nah, ke depannya kita rencananya mengembangkan ETF itu tentunya dengan sosialisasi dan pengembangan jenis produk yang lain, tapi salah satu upaya kita yang lain itu adalah mengembangkan produk ETF berbasis emas. Nah, ini kita lagi bikin kajiannya nih, moga-moga nanti ke depannya ada. Kalau structure warrant ini sebenarnya produk yang sangat baru sekali. Baru diluncurkan itu September 2022. Di September di tahun 2022 itu ada 13 produk. Nah, sekarang di tahun 2023 ini sudah ada 157 Oh. produk structure warrant. Jadi perkembangannya sangat signifikan. Ah. Nah, kita berharap tentunya akan terus berkembang, Mbak. Dan juga yang kita coba kerjakan untuk pengembangan lebih jauhnya adalah alternatif pilihan underlying-nya. Kita coba tingkatin dari sebelumnya IDX 30 menjadi IDX 80, sehingga makin banyak pilihan underlying yang bisa dipilih. Selain itu, kita juga mengembangkan structure warrant index. Hmm. Nah, Ini kalau yang kalau melihat Pak Denny tadi perkembangannya dari ETF lalu juga waran terstruktur yang dalam setahun aja waran udah sangat pesat gitu perkembangannya. Mungkin masih banyak juga investor yang tidak mengetahui soal produk-produk non saham yang dimiliki bursa. Lalu adalah gelaran yang akan digelar ini produk Structure Product Day. Pak Denny boleh cerita ini sebenarnya apa? Lalu apa yang jadi pembeda dengan tahun lalu? Ya, jadi dalam rangka mendorong sosialisasi dan pemanfaatan produk-produk ini oleh seluruh investor di Indonesia khususnya, kita tuh setiap tahun selalu menggelar acara yang puncaknya kita sebut Structure Product Day. Jadi sosialisasi kita jalanin terus, tapi kita buat setiap tahun Structure Product Day. Kalau tahun lalu memang kita gelar itu secara online 2 hari. Nah, tahun ini kita buat secara berbeda. Kita coba buat offline, baik itu di Medan dan juga di Surabaya tanggal 21, di Medan tanggal 25, dan kegiatan puncaknya sih kita buat online di tanggal 28 November. Nah, ini siapa aja boleh daftar dan kita sudah buka pendaftarannya. Saat ini udah cukup banyak yang daftar, udah sekitar 2.000 sampai 3.000, tapi kita harap bisa lebih meningkat lagi sehingga nanti pada saatnya semakin banyak
investor yang memahami tentunya mengenai structure product day ini dan mengenai produknya khususnya ya, Mbak Paskalis. Oke, berarti tanggal 21, 25 dan puncaknya 28. Kalau ada yang mau ikut Pak, gimana caranya? Nah, simpel aja, buka aja salah satu sosial media bursa, di situ akan ada link pendaftarannya. Langsung mendaftar aja. Tadi kalau yang fisik memang ada di Kota Surabaya dan Medan, tapi kalau untuk masyarakat lain yang mungkin belum terjangkau pada tahun ini tentunya bisa mendaftar melalui online di Oke. tanggal 28. Gratis ya Pak berarti? Gratis lah Mbak, dan juga banyak hadiah menarik tentunya. Oke. Tidak cuma gratis. Nah, ini menarik juga karena tadi sudah ada 2.000-an yang mendaftar, tapi sebenarnya siapa sih yang jadi target bursa Pak dari peserta Structure Product Day ini? Sebenarnya sih targetnya semua investor ya, tapi kita mungkin lebih menyasar ke investor retail. Karena investor retail ini adalah salah satu, apa ya kita bilang ya, salah satu penggerak untuk produk-produk baru, khususnya produk structure warrant. Dan juga investor retail terkadang agak sulit terjangkaunya. Kalau investor-investor institusi tentunya mereka punya analis yang memperhatikan produk-produk baru di bursa kalau mau investasi seperti apa, dan tentunya akan menghampiri kami dan bisa langsung kontak sosialisasi dengan kita. Tapi kalau investor retail kan mungkin agak sulit ya. Nah, ini adalah salah satu kesempatan yang kami harapkan banyak investor retail yang akan hadir, ikut serta, dan juga belajar, memahami, dan tentu akhirnya berinvestasi di produk pasar modal yang non-saham ini. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, siapa tahu nanti makin sayang dengan produk-produk non-saham yang dimiliki bursa. Pak Denny, terima kasih banyak sudah berbagi informasi pagi ini, sukses acaranya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, sehat selalu Pak Denny. Sehat selalu Bapak sekali, terima kasih. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dukungan self-regulatory organization lainnya berupaya mendorong perkembangan produk non-saham di pasar modal Indonesia. Dan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman terkait produk non-saham, BEI kembali menyelenggarakan Structure Product Day 2023. Dan untuk mengetahui selengkapnya, kami akan bergabung dengan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia, Bapak Ignatius Denny Wicaksono. Selamat pagi Pak Ignatius. Pak, sebetulnya apa sih tujuan diselenggarakannya Structure Product Day 2023 ini nih Pak? Ya, tujuannya tentunya nih sekarang ini investor kalau ke Bursa Efek biasanya kenalnya produknya saham aja gitu ya. Sementara kan kalau kita bicara portfolio, kita bicara wealth gitu, sebenarnya banyak produk-produk lain yang sebenarnya dimiliki oleh bursa. Tetapi saat ini utilisasinya memang masih kurang. Karena itu setiap tahun biasanya kita menyelenggarakan Structure Product Day. Dan tahun ini, di tahun 2023, kita menyelenggarakan kembali Structure Product Day untuk lebih mengenalkan tentunya produk-produk lain. Bagi investor tidak kenal maka tidak sayang, semoga dengan acara ini lebih banyak yang mengenal sehingga lebih banyak dimanfaatkan juga untuk tentunya mendapatkan keuntungan dan juga mengatur portfolionya di pasar modal Indonesia, Mbak Jessica. Nah, Pak Ignatius tadi menyampaikan kalau akan ada produk-produk yang dikenalkan untuk di tahun 2023 ini. Memang apa saja Pak produk yang akan nanti dikenalkan untuk bagi investor ataupun calon investor nih Pak? Ya, produknya sebenarnya kita saat ini yang banyak kita sosialisasikan dan kita dorong ada 3, Mbak. Yang pertama adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Ini adalah reksadana, tapi diperdagangkan di bursa. Nah, investor tuh banyak yang berpikiran investasi di pasar modal yang penting mencari saham yang baik sehingga saya dapat cuan tinggi. Nah, padahal risikonya tinggi. Kalau di luar biasanya 50% dari portfolio itu ditempatkan dalam suatu indeks. Nah, biasanya masuk ke produk ETF. Nah, karena itu ETF merupakan sarana yang tepat untuk investasi yang mudah dan juga mengikuti pergerakan indeks tanpa takut salah satu saham turun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah structure warrant. Nah, structure warrant ini agak sedikit berbeda. Ini adalah investasi atau produk pasar modal yang dilakukan investasi ketika uncertainty atau kekhawatiran. Karena dia modelnya adalah membeli opsi untuk membeli atau opsi untuk menjual pada harga tertentu. Jadi ketika kita agak khawatir nih, kira-kira naik atau turun ya? Kalau beli sahamnya kan ketika naik kita untung, tapi ketika turun kita rugi kan? Kalau beli structure warrant, kita punya opsi untuk membeli. Jadi kalau harga sahamnya naik, kita untung, tapi kalau turun, itu kita tidak membukukan kerugian, hanya sebatas harga belinya. Nah, yang terakhir itu adalah derivatif. Nah, kalau derivatif ini sedikit berbeda, jadi dia bisa membeli maupun men-short, menjual. Jadi naik atau turun, ibaratnya kita bisa mendapatkan keuntungan dari kita berinvestasi di pasar modal. Kurang lebih secara singkat itu ketiga produknya. Detailnya nanti bisa join di Structure Product Day.
Oke, ada 3 nih Pak, tapi secara khusus saya akan bertanya terkait dengan ETF. Memang saat ini perkembangan untuk ETF seperti apa Pak? Dan potensi ke depannya bagaimana? ETF sebenarnya udah lama, Mbak. Kalau ETF ini salah satu produk yang paling mature dibandingkan ketiga produknya. Jadi dari tahun 2007 sebenarnya sudah ada ETF, tapi 5 tahun, 6 tahun belakangan ini baru mulai bertumbuh dengan lumayan signifikan. Saat ini kita ada 49 ETF, dan juga di Jumat besok akan ada satu lagi, sehingga ada 50 yang membuat Bursa Efek Indonesia menjadi ETF terbanyak di ASEAN. Nah, kedepannya kita masih akan terus mengembangkan ETF ini. Salah satunya kita akan menambah transparansi, dan yang kedua kita mau mencoba melakukan kajian ETF berbasis emas. Jadi nanti bisa membeli emas dalam bentuk ETF. Nah, moga-moga ini bisa kita lakukan di tahun depan tentunya. Kalau untuk perkembangan dari structure warrant bagaimana Pak? Apakah sama seperti ETF? Nah, structure warrant ini produk yang cukup paling baru, karena baru September 2022 diluncurkan. Di tahun 2022 kita baru punya 13 produk. Di tahun 2023 kita punya 157 structure warrant. Jadi peningkatannya sangat luar biasa, dan kita harap tentunya ke depan akan lebih meningkat lagi, karena tadi demand-nya kelihatannya cukup banyak dengan jumlah structure warrant yang terbit. Nah, rencananya dari Bursa Efek Indonesia juga sedang melakukan pengembangan juga. Kalau saat ini structure warrant tuh underlying-nya hanya 30 saham terbaik atau di IDX 30, rencananya kita coba perluas menjadi IDX 80, sehingga akan lebih banyak lagi pilihan dalam memilih structure warrant. Termasuk kita juga mencoba menjajaki structure warrant berbasis indeks. Nah, jadi ngikutin pergerakan harga indeks. Oke, Pak Ignatius, ini ada yang menarik karena investor juga saat ini banyak yang bertanya dan juga menunggu terkait dengan derivatif single stock. Apakah akan diluncurkan pada tahun ini, Pak? Untuk derivatif memang kita rencananya akan melakukan revitalisasi, Mbak Jessica. Jadi kita melihat bahwa ekosistem derivatif ini masih perlu dikembangkan. Karena sekarang permasalahannya adalah membuka rekening itu cukup sulit di derivatif. Nah, kita sedang berupaya bekerja sama dengan KSEI, dengan diizinkannya pembukaan subrekening baru di KSEI. Nanti harapannya membuka rekening derivatif itu mudah seperti halnya membuka rekening saham. Tetapi memang kita membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, harapannya untuk single stock futures ini kita dapat luncurkan di Q1 2024, sekaligus dengan pengembangan ekosistemnya. Sehingga pas kita luncurkan SSF atau single stock futures ini, nanti masyarakat bisa memanfaatkannya dengan mudah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ignatius Deni Wicaksono selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia. Tentunya kita berharap nanti investor akan semakin tercerahkan dan meningkatkan awareness dari adanya produk-produk yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, dan sukses Pak untuk Structure Product Day tahun ini Pak. Ya, PT Bursa Efek Indonesia dengan dukungan Self Regulatory Organization atau SRO lainnya senantiasa berupaya untuk mendorong perkembangan produk-produk non-saham di pasar modal Indonesia seperti exchange traded fund, kemudian warrant terstruktur dan derivatif yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi menarik bagi para investor. Ya, untuk itu dalam rangka meningkatkan awareness dan pemahaman investor maupun calon investor pasar modal mengenai berbagai variasi produk non-saham yang tercatat di bursa, Bursa Efek Indonesia berencana kembali menyelenggarakan rangkaian kegiatan Structure Product Day 2023. Acara tersebut akan diselenggarakan pada 28 November 2023 pukul 9 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat secara online dan terbuka untuk umum. Pada kegiatan ini, Bursa Efek Indonesia turut mengundang para pelaku pasar dari kalangan manajer investasi, dealer partisipan, dan liquidity provider produk terstruktur dan derivatif di Indonesia untuk dapat berbagi pengetahuan dan informasi mengenai produk-produk non-saham. Lantas, bagaimana perkembangannya saat ini serta potensi pertumbuhannya di masa depan? Simak perbincangannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, Bursa Efek gelar Structure Product Day 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Pak Firza Rizky. Beliau adalah Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Pak Firza. Pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, salam sehat Pak Firza. Sehat, alhamdulillah.
Baik, ini menarik. Bursa Efek Indonesia akan kembali menyelenggarakan ya kegiatan Structure Product Day 2023 dalam waktu dekat ini. Lantas apa sih tujuan diselenggarakannya kegiatan ini? Lantas kapan dan di mana kegiatan ini akan digelar? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi Structured Product Day 2023 merupakan lanjutan dari Structured Product Day yang sudah kami lakukan tahun lalu. Nah, Structured Product Day ini merupakan kegiatan edukasi yang menarik, Mas Pras, karena memang untuk Structured Product Day akan membahas berbagai macam topik produk dan yang pastinya produknya bukan saham. Jadi di Structured Product Day, seluruh investor bisa dapat informasi terkait dengan produk-produk non saham seperti ETF atau Exchange Traded Funds, Structured Warrants, dan juga Futures. Tujuan dari diadakannya Structured Product Days yaitu untuk meningkatkan awareness dari investor dan juga pemahaman investor maupun calon investor di pasar modal atas produk-produk yang tadi, yang non-saham, Structured Warrants, ETF, dan juga Futures. Structured Product Days tahun ini agak berbeda dengan tahun lalu karena dilakukan secara offline dan online. Jadi kita ada roadshow-nya dulu di Surabaya pada tanggal 21 hari ini dan juga di Medan nanti tanggal 25 November. Lalu kegiatan main event-nya adalah dilakukan secara online di mana seluruh investor bisa join pada tanggal 28 November. Pada kegiatan tersebut, Bursa juga mengundang para pelaku pasar dari kalangan penerbit, dealer partisipan, dan juga liquidity providers dari produk terstruktur, derivatif, dan ETF. Sehingga nanti investor akan mendapatkan insight tidak hanya dari bursa tetapi juga langsung dari pelaku pasar. Nah, lantas yang membedakan kegiatan Structure Product Day tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu itu apa, Pak Firza? Ya, Mas Pras. Jadi kalau tahun lalu karena kita masih dalam situasi pandemi ya, jadi kita lakukan secara online. Tapi mulai tahun ini kita sudah melakukan secara offline. Tadi ada kegiatan roadshow di Medan dan di Surabaya sebagai pengantar dilakukan secara offline. Lalu nanti kegiatan main eventnya kita akan undang seluruh pelaku pasar untuk join pada tanggal 28 November secara online melalui Zoom. Dan juga pastinya produknya juga berbeda. Untuk tahun lalu ada ETF, Index, Structured Warrant. Tahun ini ada ETF, Structured Warrant, dan Single Stock Futures. Salah satu produk yang akan kita luncurkan pada tahun 2024 kita akan spill sedikit demi sedikit kira-kira apa sih produknya, risknya seperti apa, returnnya seperti apa khusus untuk single stock futures. Siapa yang disasar ataupun target dari peserta nih untuk Structured Product Day ini? Untuk Structured Product Day sebenarnya untuk investor kita menyasar untuk seluruh kalangan investor karena mengingat produknya ini sangat bervariasi. Untuk calon investor yang belum punya exposure terhadap pasar modal dan ingin masuk tetapi mungkin ingin menakar risiko yang lebih rendah, kita memperkenalkan produk ETF atau reksadana yang diperdagangkan di bursa. Untuk investor yang sudah existing, mungkin sudah portofolio sudah banyak, sudah advance, kita juga memperkenalkan produk yang untuk next levelnya seperti Structured Warrant dan juga single stock futures. Jadi kurang lebih kita menyasar seluruh elemen investor dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seminar offline dan juga online seluruh investor ataupun juga calon investor bisa mengikuti kegiatan Structured Product Day ini. Oke, dan Structured Product Day 2023 juga akan membahas seputar produk ETF tadi yang seperti sudah Anda sampaikan ya. Ada warrant terstruktur, kemudian futures juga. Nah, untuk Exchange Traded Fund atau ETF ini apa sih yang bisa Anda sampaikan terkait dengan produk ini? Kemudian manfaat apa yang bisa dimanfaatkan ataupun diperoleh bagi saya sebagai investor misalnya? Ya, terima kasih Mas Pras. ETF ataupun dari namanya Exchange Traded Funds merupakan reksadana yang bisa diperdagangkan di bursa. Jadi ETF memiliki struktur produk yang kurang lebih sama seperti reksadana, tetapi ini jauh lebih efisien, lebih efektif karena diperdagangkan sama seperti saham dan diperdagangkan di bursa. Jadi bagi investor, ETF dapat digunakan sebagai sarana diversifikasi karena dengan modal yang relatif lebih murah, investor bisa melakukan diversifikasi atas beberapa saham ataupun juga mengikuti pergerakan harga dari beberapa indeks, misalnya indeks AJX 30, LQ45 dan lain-lain. Jadi dengan berinvestasi dengan modal yang relatif lebih kecil, kita sudah bisa mempunyai exposure dari pergerakan harga indeks itu. Selain itu, bagi investor yang sudah memiliki saham, pastinya ETF juga dapat memberikan manfaat untuk menyeimbangkan portofolio dari exposure resiko yang terlalu ekstrim. Jadi agar resikonya lebih merata dengan pastinya produk ETF karena dengan ETF kita sudah menjamin diversifikasi portofolio kita. Wow, itu dia bisa menjadi pilihan investasi, kemudian diferensiasi dari produk investasi yang dimiliki oleh para investor di pasar modal kita ya. Lantas keunggulannya untuk investasi di produk ETF ini apa saja?
biasanya kita menyebut ada Ya. 3 nih, Mas Oke. Pras. ETF sesuai namanya, efisien, Mm-mm. transparan, dan juga fun. Ya, untuk Oke. efisien karena ini mudah dan sangat murah. Untuk membeli ETF sama seperti saham, jadi ini bisa melewati seluruh anggota bursa dan transaksinya di bursa. Transaksinya juga sama seperti saham T+2, sangat efisien. Dan juga sangat murah, karena dengan beberapa uang saja mulai dari Rp10.000 bahkan bisa membeli satu lot ETF yang mungkin isinya mengikuti pergerakan dari harga indeks. Yang kedua adalah transparan. Nah, ini mungkin tidak seperti reksadana mungkin untuk portfolio composition fund yang tidak diungkapkan semua, tetapi untuk ETF, investor bisa melihat apa sih isi dari fund-fundnya itu. Jadi setiap akhir hari bursa mengumumkan apa isi dari ETF pada akhir hari di website bursa, sehingga investor tidak seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Jadi kita bisa melihat seluruh saham yang kita beli. Dan yang terakhir, ETF merupakan produk yang juga bisa mendapatkan dividen dan capital gain, karena bisa mendapatkan dividen dari dividen underlying sahamnya dan juga menambah dari aset under management ataupun NAV-nya. Dan yang pastinya ETF ini merupakan produk yang liquid, Mas Pras, karena ada mekanisme dealer partisipan. Jadi ada anggota bursa yang bertindak untuk selalu menyediakan kotasi beli dan jual. Jadi nggak usah khawatir, kapanpun mau beli ada harganya, dan kapanpun mau jual selalu ada harganya untuk di ETF. Itu dia, efisien, transparan, kemudian fun. Ini menarik kalau kita lihat dengan ETF sendiri. Lantas perkembangannya untuk produk ETF di pasar modal Indonesia hingga kini sudah seperti apa? Kalau memang ini tadi banyak happy-nya begitu kalau kita investasi di ETF ini. Iya betul Mas. Jadi untuk ETF sendiri hingga kuartal 3 2023 terdapat 49 produk ETF yang sudah di Bursa Efek Indonesia diterbitkan oleh 22 manajer investasi. Jumlah ETF ini merupakan jumlah yang terbanyak dibandingkan jumlah ETF di bursa ASEAN seperti Singapura ada 42, Thailand 13, dan di Malaysia ada 16. Jadi kita yang terbanyak dari sisi produk yaitu ada 49, sehingga banyak sekali variasi bagi investor yang ada di pasar modal Indonesia untuk masuk ke dalam ETF. Dana kelolaan dari ETF juga terus meningkat sebesar 23%, sebanyak 13,76 triliun tahun 2002 menjadi 17 triliun di kuartal 3 2023. Jadi memang demand-nya cukup meningkat sekali Mas, dan kami pastinya terus berharap agar momentum pertumbuhan ETF yang sudah baik ini dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, bursa dengan dukungan SRO lainnya dan para pelaku pasar juga terus berupaya untuk menciptakan berbagai terobosan dan pengembangan di ekosistem ETF. Salah satunya tahun depan kita akan mengembangkan indikatif NAV yang nantinya investor akan dapat mengakses kira-kira NAV pada setiap jamnya ataupun setiap real time-nya berapa. Oleh karena itu memang kita akan membuat ETF semakin transparan lagi dan juga akan kelihatan berapa sih nilai asli atau NAV-nya dari ETF tersebut. Baik, itu dia. Selain ETF ada juga produk waran terstruktur yang sudah Anda sampaikan tadi. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jumlah investor muda ini di pasar modal Indonesia, data per Oktober 2023. Ya, kita akan cermati Agustus, September, Oktober ya, di mana Agustus tercatat 6,61 juta, kemudian di September 6,67 juta investor, dan di bulan Oktober naik lagi menjadi 6,74 juta investor muda di pasar modal Indonesia. Berikutnya target dari Bursa Efek di tahun depan, penambahan jumlah investor itu bisa mencapai 2 juta orang, kemudian rata-rata nilai transaksi hariannya tercatat 12,25 triliun dan pencatatan efek bisa mencapai 230 emiten baru. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firza Rizky. Ya Pak Firza, kita akan lanjutkan kembali, tadi sempat tertunda produk-produk non saham begitu ya, akan digelar dalam Structure Product Day 2023 begitu tadi sudah disampaikan terkait dengan ETF, dan berikutnya adalah waran terstruktur ini yang merupakan produk terbaru di Bursa Efek begitu. Kira-kira apa sih yang menarik bagi investor dari produk ini? Ya Mas Pras, terima kasih. Nah mungkin untuk 6,74 juta investor muda, nah ini bisa salah satunya adalah
mencoba ataupun juga melakukan investasi pada produk warrant terstruktur. Warrant terstruktur relatif baru 1 tahun, kita luncurkan dari tahun 2022 bulan September tahun lalu, tetapi memang demand dan animonya sudah cukup banyak. Warrant terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh anggota bursa yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual ataupun membeli suatu saham underlying. Jadi memang sangat menarik, kalau kita membeli saham, kita memiliki kepemilikan, tetapi untuk membeli warrant terstruktur, kita memiliki hak untuk membeli ataupun menjual suatu underlying. Nah pastinya karena kita membeli hak, harga dari warrant terstruktur jauh lebih murah dibandingkan membeli harga saham underlying. Dan yang menariknya juga, warrant terstruktur dapat 2 tipe, yaitu call warrant dan juga put warrant. Call warrant adalah hak untuk membeli, sehingga untuk call warrant dapat dimanfaatkan ketika market sedang bullish, dan put warrant adalah hak untuk menjual, sehingga ini dapat dimanfaatkan untuk market sedang bearish. Saat ini di Pasar Modal Indonesia kita sudah memiliki 2 penerbit dan ada beberapa di pipeline. 2 penerbit tersebut adalah PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Mergen Sekuritas Indonesia. Pastinya dengan ada produk warrant terstruktur ini akan memudahkan investor yang menyukai produk yang relatif memiliki higher risk dan higher return untuk mendapatkan exposure yang lebih atas pergerakan harga saham underlying. Jadi dengan capital yang relatif lebih murah bisa mendapatkan potensi keuntungan yang jauh lebih tinggi. Oke, terus bagaimana dengan aktivitas transaksi warrant terstrukturnya nih di pasar modal? Apakah juga minat investor terkait dengan produk ini terus mengalami peningkatan nih Pak? Ya kalau kami lihat dari data statistik, Mas Pras, memang untuk seri yang diterbitkan oleh para penerbit, dari 2 penerbit ini saja sudah mencapai 123 seri per tahun ini, jadi memang sangat tinggi sekali animonya. Dari sisi demand, kurang lebih sudah mencapai 3-4 miliar untuk 1 hari perdagangan turnovernya. Dan juga ini meningkat 12% dibandingkan tahun lalu. Dan total value perdagangan di pasar sekunder year to date mencapai 510 miliar dan volume mencapai 7.361 juta lembar. Jadi memang dari sisi supply dan demand ini sangat berimbang dan kita sangat optimis untuk produk warrant terstruktur akan terus berkembang dengan penambahan penerbit ke depannya dan juga penambahan demografi muda tadi ya dari investor yang ada di pasar modal Indonesia. Oke, lantas dari Bursa Efek Indonesianya sendiri, begitu adakah upaya untuk meningkatkan transaksi warrant terstruktur ke depan? Pastinya Mas Pras, jadi tidak hanya ETF di mana kita mengembangkan indikatif NAV untuk warrant terstruktur, juga terus kita kembangkan. Kami melihat memang untuk dari underlying warrant terstruktur yang menggunakan saham-saham konstituen indeks IDX 30 dan dengan adanya 123 seri yang sudah dikeluarkan ini sudah sold out semua Mas Pras. Jadi memang sudah sangat banyak animonya dan kita akan memperluas underlyingnya dari underlying saham-saham IDX 30 menjadi underlying saham-saham dari IDX 80. Dan yang kedua, tidak hanya underlyingnya berupa saham, kita juga akan menambah underlying dalam bentuk indeks. Jadi ini juga mendukung produk-produk lain seperti indeks futures. Kita akan menambah indeks-indeks yang bisa menjadi underlying dari warrant terstruktur. Jadi nanti bisa saja kita membeli hak untuk membeli atas suatu pergerakan indeks. Jadi sangat amat menarik sekali dan pastinya sangat terdiversifikasi dengan capital yang jauh lebih murah. Harapannya ke depan juga dengan penambahan underlying, baik itu saham dan indeks juga kita akan mendapatkan penambahan ataupun banyak para anggota bursa kita baik lokal maupun foreign yang ingin ataupun masuk ke dalam bisnis ini sebagai penerbit dan atau liquidity provider. Baik, kegiatan Structure Product Day 2023 ini juga menarik ya, akan membahas mengenai produk derivatif yang ada di bursa. Menarik karena mungkin belum banyak begitu investor yang mengenal terkait dengan produk derivatif khususnya yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, apa yang Anda bisa sampaikan nih terkait dengan produk ini, kemudian saat ini produk derivatif apa saja yang sudah ada di Bursa Efek? Ya Mas Pras, jadi yang menarik dari Structured Product Day ini adalah seluruh investor di pasar modal Indonesia yang ingin mempunyai exposure ataupun pengetahuan lebih atas produk-produk non-saham, non-obligasi gitu ya, ataupun non-reksadana. Nah ini salah satu media yang tepat untuk kita mendapatkan informasi tersebut di Structured Product Day. Karena tadi kita udah bahas ETF, ada warrant terstruktur dan juga ada produk derivatif. Derivatif pada dasarnya merupakan sebuah kontrak perjanjian ya, yang mengikat untuk membeli ataupun menjual suatu underlying pada harga tertentu. Mungkin
derivatif ini dapat digunakan juga untuk sarana lindung nilai dan juga sarana investasi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Derivatif tidak seperti ETF dan mungkin waran terstruktur, memang dari sisi resiko dan juga dari sisi return ini jauh lebih tinggi dibandingkan dari ETF dan waran terstruktur. Oleh karena itu memang dengan adanya produk ataupun structured product day ini, harapannya kita bisa berdiskusi bersama-sama terkait dengan risk dan return dari produk derivatif. Saat ini sudah ada 4 produk derivatif. Ada IDX LQ45 Futures, yaitu produk derivatif yang menggunakan underlying index S&P 45. Ada IDX 30 Futures, yaitu produk derivatif yang menggunakan underlying IDX 30. Dan juga ada produk derivatif yang menggunakan underlying bonds ya, seperti single benchmark bond futures dan juga basket bond futures. Jadi memang sangat lengkap. Dari sisi equity sudah ada produk derivatifnya, dan dari sisi obligasi pun juga sudah ada produk derivatifnya. Baik, dan salah satu produk derivatif ini terkait dengan derivatif single stock futures begitu. Apakah jadi diluncurkan tahun ini? Terus apa yang membuat produk ini menarik bagi investor? Betul sekali Mas Pras. Nah, ini yang akan kita spill dari Structured Product Day ini adalah salah satu rencana pengembangan kita di tahun 2024, yaitu dengan kita akan memaparkan lebih lanjut terkait single stock futures. Single stock futures akan kita kembangkan pada kuartal 1 2024 insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya single stock futures ini akan melengkapi alternatif investasi yang bisa menjadi pilihan dari seluruh investor. Untuk single stock futures, bursa terus mengembangkan dan juga terus menambah pipeline dari saham-saham yang bisa menjadi underlying dari single stock futures. Dengan single stock futures, investor nantinya bisa membeli saham dengan lebih murah lagi. Jadi untuk single stock futures kurang lebih investor bisa membeli saham 25 kali jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli saham underlying. Tetapi harus diingat bahwa memang produk yang lebih murah ini memiliki potensi return dan potensi resiko yang juga lebih tinggi, karena namanya derivatif adalah produk leverage di mana modalnya kecil tapi potensi return ataupun resikonya juga lebih banyak. Oleh karena itu di Structured Product ini kita akan bahas lebih lanjut nih Mas Pras, mekanisme seperti apa, resikonya seperti apa, returnnya seperti apa. Baik, lantas strategi dari manajemen sendiri bagaimana begitu agar produk ini ramai ditransaksikan paling tidak seperti waran terstruktur lah misalnya nih. Betul sekali, itu selalu yang kita kembangkan ya Mas Pras, tidak hanya ETF, waran terstruktur, derivatif. Kita terus mengembangkan agar seluruh produk yang dikeluarkan oleh bursa ini ramai. Tidak hanya jadi investor pun juga selalu menginvestasikan produk-produk yang dikeluarkan oleh bursa. Strategi dari kami untuk meramaikan produk derivatif khususnya single stock futures adalah kami ingin melengkapi seluruh ekosistem yang melengkapi perdagangan derivatif. Yang pertama adalah kita akan mempermudah onboarding investor. Jadi untuk masuk ke dalam produk derivatif, seluruh investor ini sama mudahnya dengan masuk ke dalam investasi saham, ETF, dan waran terstruktur. Jadi tinggal buka saham rekening efek, buka bank di RDN, ataupun juga nanti dengan ada POJ ke-15, ada SRE pengganti alternatif RDN itu juga bisa dimanfaatkan, dan sehingga investor akan sangat mudah untuk menjadi nasabah dari produk derivatif. Yang kedua pastinya menarik lebih banyak lagi anggota bursa untuk dapat bergabung menjadi anggota bursa derivatif baik sebagai brokerage dan maupun juga sebagai liquidity provider. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang sebenarnya kami sudah lakukan secara paralel, kami terus melakukan capacity building dan internalisasi kepada anggota-anggota bursa yang berminat untuk masuk ke dalam produk derivatif. Mudah-mudahan sudah ada beberapa di pipeline dan nanti tahun depan akan semakin banyak anggota bursa yang meramaikan lagi untuk produk derivatif. Baik, yang ketiga adalah untuk terkait ini pastinya kita akan mempermudah kegiatan short selling, Pras, jadi agar liquidity provider-nya mudah menyediakan kvotasi, dan pastinya yang terakhir adalah terus melakukan sosialisasi dan literasi dan edukasi terhadap produk derivatif secara berkelanjutan kepada investor. Pak Firja, terakhir harapan Anda terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Structured Product Day 2023. Iya, Mas Pras, melalui kegiatan Structured Product Day, kami berharap semakin banyak investor yang mengetahui produk
investasi potensial di pasar modal, khususnya selain saham Yap. dan juga obligasi. Jadi bisa mengenal lebih lanjut terkait risk dan return, mekanisme perdagangan, dan cara berinvestasi khususnya di ETF, foreign terstruktur, dan juga futures untuk mendukung strategi investasi dari investor sehingga portofolio investor agar lebih optimal lagi khususnya di tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Baik, Pak Firza, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Semoga sukses Pak untuk kegiatan yang diselenggarakan untuk tahun ini. Selamat berjumpa kembali. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.